Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Melatua Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM 3333230102. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial PPM. Saya berasal dari kelompok 13 shift pertama. Jadi pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Tugas mingguan shift 1. Di mana di soal nomor 1 ini terdapat sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi botol plastik minuman, di mana ia ingin menjaga kualitas dengan melakukan inspeksi harian, di mana setiap hari diambil sampel dari hasil produksi dan diperiksa apakah ada botol cacat atau apakah ada botol yang cacat. Nah, berikut datanya berdasarkan 10 hari. Nah, manajemen ini manajemen manajer kualitas ingin mengetahui apakah proses produk di botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Selanjutnya untuk nomor 2, terdapat sebuah pabrik suku cadang otomotif yang memproduksi komponen kecil, di mana dia tuh diambil satu sampel tetap 200 unit dari lini produksi. Nah, dengan 20 hari pengamatan yang diambil sebagai berikut, di mana manajer ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Untuk soal nomor 3, terdapat sebuah pabrik tekstil yang memproduksi gulungan kain, di mana diperiksa secara visual untuk yang cacat. Nah, manajemen ingin memantau jumlah pergulungan selama 20 hari dengan data sebagai berikut. Oke, untuk nomor 4, sebuah pabrik percetakan memproduksi lembaran karton, di mana ia juga memeriksa apakah ada produk yang cacat atau tidak, di mana jumlah unit yang diperiksa itu tuh berbeda-beda dengan data sebagai berikut. Dan yang terakhir untuk soal nomor 5, di mana ada lini perakitan smartphone, di mana ia mencatat jenis-jenis defect. Nah, di mana manajemen itu ingin menerapkan prinsip Pareto untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defect yang paling sering menyebabkan kerugian dengan data sebagai berikut. Oke, jadi pertama-tama kelima data tersebut yang ada pada soal kita akan pindahkan ke Excel supaya nanti ketika di RStudio kita hanya tinggal menginput atau membacanya dengan eh, sintaks read Excel. Sebelumnya sudah saya buat per sheet, di mana di nomor 1 seperti ini, nomor 2 seperti ini, nomor 3 seperti ini, nomor 4 seperti ini, dan nomor yang 5 seperti ini. Jadi kita langsung saja ke RStudio-nya. Di RStudio ini, untuk soal nomor pertama, kita akan menggunakan peta kendali P. Dan sebelumnya juga kita akan melakukan install package dengan package read Excel dan QCC dan library-nya. Oke, untuk pertama kita menginput data Excel, di mana karena ini tadi beda-beda sheet di Excel-nya, jadi kita inputnya satu per satu. Seperti ini. Dan yang nomor pertama kita akan membuat peta kendali P, di mana dengan sintaks tcp.qcc dengan data soal 1_NIM saya yang diambil itu yang ingin diketahui itu yang diambil itu jumlah catatnya dengan size soal 1_102 dengan eh, yang diambil itu jumlah sampel dengan tipe P. Untuk judulnya yang digunakan itu peta kendali P_NIM. Terus untuk X-nya itu adalah pengamatan kesekian dan Y-nya itu untuk proporsi jumlah cacat, di mana at statnya kita gunakan false. Di sini kita run. Setelah kita run di situ, kita akan menampilkan data outliernya dengan CCP Violans. Nah, di mana bisa kita lihat untuk integernya itu 0 dan untuk numeriknya juga 0. Baru kita akan melihat, oh ya sebelumnya di sini sudah tergambarkan di bagian plotnya dengan data seperti ini. Di mana bisa kita lihat UC, UCL dan LCL itu berbeda-beda karena pada data nomor pertama ini eh, dia tuh jumlah sampelnya kan berbeda-beda ya setiap hari. Jadi otomatis gak bisa kita samain UCL untuk hari pertama, kedua dan sekian dan begitupun LCL-nya. Makanya dia UCL dan LCL itu berbeda-beda untuk setiap harinya. Di mana kita akan melihat hasil ringkasan peta kendalinya. Di mana untuk LCL-nya itu dia tuh
ada di 0,014, 0,0114 dan 0, dan sampai 0,0143. Jadi untuk UCL-nya, LCL-nya seperti itu kurang lebih. Nah, sedangkan untuk UCL-nya itu ada di 012, terus 0123 hingga ke 01209. Jadi untuk soal nomor pertama, eh, apakah proses produksi botol plastik masih berada dalam kendali statistik? Itu masih terkendali dan tidak terdapat indikasi penyimpangan. Karena bisa dilihat di sini semua datanya masih di batas UCL dan LCL. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita menggunakan peta kendali NP, di mana kita size-nya itu sampel, di mana type-nya itu NP, title itu peta kendali NP underscore NIM, X-nya itu pengamatan kesekian, dan Y-nya itu jumlah cacat dengan estate-nya itu false. Ini sama aja rumusnya sama tadi di nomor 1, dia pakai bedanya di sini CCNP dan violation. Di sini kitaran. Nah, di sini bisa kita dapat datanya itu masih terkendali semua, masih ada di batas UCL dan ECL, di mana UCL itu sebesar 21,86 dan LCL-nya itu 1,833 gitu. Di soal nomor 2 ini UCL dan LCL-nya itu sama ya, karena untuk soal nomor 2 ini sampel yang digunakan itu setiap harinya itu selalu sama, yaitu 200. Jadi untuk soal nomor 2 ini bisa kita bilang jumlah cacat per sampelnya itu masih dalam proses stabil. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kita akan membuat peta kendali C dengan dengan komen CCC underscore QCC, dengan type-nya C, title-nya peta kendali C underscore NIM, terus X-nya itu pengamatan kesekian, Y-nya itu jumlah cacatnya, dan add stats-nya itu false, dengan menampilkan data outlier-nya itu seperti CCC violation, ini kitaran, integernya 0, numeriknya 0, dan kita akan melihat hasil ringkasannya, di mana untuk LCL-nya itu sebesar 0,14 dan untuk UCL-nya itu 14,62 ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini jumlah cacat pergulungan selama 20 hari ini tetap stabil karena tidak ada yang melewati batas UCL dan LCL-nya. Kita lanjut untuk soal nomor 4, di mana kita akan membuat peta kendali U dengan CCU sama dengan QCC. Dengan size-nya itu soal 4 underscore NIM dengan unit diperiksa. Terus type-nya U, detailnya peta kendali U underscore NIM, X-nya itu pengamatan kesekian, Y-nya itu proporsi cacatnya, dengan edge stats-nya itu false. Sini kita run. Lalu kita akan menampilkan data outlier-nya dengan CCU violation. Nah, kita lihat di sini, di mana di peta kendali U di nomor 4 ini, dia sama kayak nomor 1, di mana UCL dan LCL-nya itu berubah-berubah. Karena eh, di soal nomor 4 ini, unit yang diperiksa itu berbeda-beda setiap harinya. Jadi, UCL dan LCL-nya itu otomatis berbeda. Di mana bisa kita lihat datanya terkendali semua. Lalu kita akan melihat ringkasan peta kendalinya. Tuh, di mana di LCL itu ada 0,009, 0,1, 0,018, dan sampai 0,02. Lalu untuk UCL-nya itu ada di 0,17, 0,16, dan sampai 0,16. Seperti itu, di mana center of group statistiknya itu 0,09 dan standar deviasinya 0,3004. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk soal nomor 5, kita akan membuat diagram Pareto. Ini di mana defect-nya itu jumlah cacatnya, names of defect-nya itu jenis defect-nya, dan Pareto chart. Lalu kita akan menggunakan sintaks Pareto door chart, defect-nya itu jenis defect-nya, Y-lab-nya itu jumlah cacat. Di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya eh,
Pareto chart yang digambarkan itu seperti ini. Jadi ini untuk di miss kamera, ini dead pixel, ini speaker value, dan seterusnya. Di mana ada titik-titik ke atas, di mana titik-titik ke atas ini jika penambahan, jadi jika ada terjadi penambahan gitu, di sini kita tambah, jadi menambah di diagram kedua ini kita tambahkan pertama jadi setinggi ini, ketiga jadi setinggi ini, terus kita tambahkan keempat jadi setinggi ini, dan sampai ke 100%. Di mana bisa kita lihat frekuensi eh, per jenis defeknya itu bisa terlihat di sini, ada tuh di mana miss kamera itu 78, depth pixel itu 54, speaker value-nya 40 dan sebagainya. Dan ada kumulatif frekuensinya, di mana kumulatif frekuensi ini didapat dari 78 itu 78, terus 78 ditambah 54 132, terus 132 ditambah 40 itu 172, terus 172 tambah 28 itu 200, dan seterusnya sampai ke 320 karena totalnya kan 320. Di mana di sini di Pareto itu kita bisa melihat persentasenya, di mana persentase paling tinggi itu ada di miss kamera sebesar 24,37, dan ada kumulatif persen itu sama aja sama kumulatif frekuensi, di mana 24 ditambahin 16 itu 41, 41 tambah 12 53 sampai ke persen 100 gitu. Jadi untuk soal nomor 5 ini eh, bisa kita bisa kita eh, dapat kesimpulan. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defek yang paling sering menyebabkan kerugian. Karena datanya sudah kita dapat, bahwasannya miss kamera ini memiliki persentase yang paling tinggi. Jadi manajemen bisa melakukan fokus perbaikan pada jenis defek tersebut, yaitu jenis defek miss legending kamera ini, supaya perbaikannya bisa terfokuskan di bagian sini. Karena kalau bagian sini sudah kita selesaikan, otomatis kan ini paling besar ya. Jadi kerugiannya juga paling besar. Jadi untuk manajemen bisa lebih fokus untuk melakukan perbaikan di bagian misalignment kamera. Seperti itu tugas mingguan yang saya kerjakan. Eh, saya Togar Mulatul Panjaitan, mohon maaf, pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.